Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menceritakan sebuah kisah mengenai pasien yang kita proses atau kita obati, kita bantu untuk kesembuhannya. Dia itu bereaksi, jadi dia kejang-kejang sekali. Ya, jadi dia kejang-kejang, kaku. Badan tubuhnya kaku, kaki, tangan kaku, kejang-kejang. Setelah kita baca-bacain doa itu kejang-kejang semua. Habis itu kita tanya apakah penyebab dia sampai begitu bereaksi sampai begitu waktu kita bantu untuk penyembuhannya. Dia itu bercerita begini, saudara-saudara. Dia pernah ikut orang pintar daerah Blitar sana. Dia bilang dia sebagai mediator penyembuhan. Jadi kisahnya begini. Waktu itu si paranormal, si mbah yang kata orang itu mediator itu tinggalnya di daerah Blitar. Ya. Dia itu cara mengobatinya dengan kain kafan orang meninggal bulan Suro menurut penanggalan Islam atau Jawa itu Suro. Jadi kalau orang meninggal bulan Suro biasanya tanggal 1 sampai tanggal 10 dia akan dicuri kain kafannya itu atau lawannya itu dicuri, dan dicurinya itu menurut sang mediator yang kejang-kejang tadi itu digali, nggak boleh pakai alat kayak jangkul atau sekop. Dia galinya pakai tangan saja, saudara-saudara. Jadi menggali pakai tangan malam hari ceritanya. Dan si paranormal yang dari Blitar itu dia itu pesan. Jadi kayak dia itu pesan sama orang yang berani mengambil kain kafan itu, orang meninggal itu. Jadi nggak tahu di zaman dulu waktu itu katanya tahun 80-an gitu. Jadi dia pesan berapa ratus atau berapa juta mungkin ya untuk mendapatkan kain kafan orang yang meninggal bulan Suro tanggal 1 sampai tanggal 10 atau tanggal 15, saya lupa waktu itu dia cerita. Kalau sudah dapat, dia kasih ke paranormal itu. Dan mediator bapak yang kejang-kejang itu, anggap bapak itu mediatornya, itu sudah 7 kali mengalami itu. Jadi begini, kain kafan itu dipakai sama bapak A ini untuk sebagai wakil dari keluarga pasiennya si paranormal dari Blitar itu. Tapi nggak tahu Blitar mana ya, yang katanya orang itu orangnya sudah tua, mediator bapak A ini. Jadi biasanya kata si mediator ini ditawarkan kalau misalnya ada pasien yang ke paranormal itu, dia tanyakan siapa perwakilan dari keluarga pasien ini yang berani dipocongin atau dipakai kain kafan dari orang yang meninggal bulan Suro itu. Kalau nggak berani, itu si paranormal ini minta sama mediator itu, bapak si A ini, untuk pakai kain kafan itu. Jadi dia pakai kain kafan itu dan ditaruh di daerah yang angker, di mata air, di hutan gitu, di pedanyangan lah. Jadi di situ tempat akar, ditaruh di situ. Kalau misalnya anggota keluarga pasien yang paranormal itu minta nggak ada yang berani atau yang nggak sanggup, si bapak A itu yang ditaruh di situ, dipakai pocongan, ada tempat
kayak dipanya itu tempat tidurnya dipotong semalam suntuk, jadi mulai jam 10 malam sampai pagi menjelang subuh itu sudah selesai. Jadi waktu waktu melakukan ritual itu, bapak si A ini, mediator ini, akan ditemui oleh jenazah atau mayat yang kain kafannya dicuri itu. Jadi katanya ini dia itu akan telanjang, jadi nunggu kain kafannya itu dikembalikan. Jadi di tempat tidur yang bapak jadi mediator situ, dia tunggu sampai menjelang subuh. Kalau perempuan ya dia gini sama di bawah, kalau laki-laki tuh dia di bawah sini ditutupin kemaluannya. Jadi selesai melakukan itu, terus saya tanya apakah bisa sembuh, dan kata sang mediator ini sembuh, kebanyakan sembuh. Jadi kalau misal si pasien yang di rumah yang sakit kan, sakit dada, itu nanti tanda-tandanya kalau misalnya ya sakit dada itu di kain kafan di mediator itu akan ada bercak darah yang di dada, tergantung di mana darah bercak darah di misalnya kepala, ya kepala ini ada bercak darah, itu sembuh katanya. Dan waktu itu saya tanya, bapak dibayar berapa sama sang paranormal ini? Dia bilang gini, saya waktu itu dibayar 300 setiap kali melakukan ritual itu, jadi mediator itu dibayar 300 rupiah. Zaman waktu itu 300 rupiah itu banyak, saudara-saudara. Jadi dia sampai 7 kali. Jadi dia sampai mungkin sampai sekarang ya. Waktu itu pengalaman saya sudah agak lama, sudah 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu itu dia sekali kita bantu mengobati karena dia jalan sulit sekali. Jadi waktu saya kasih energi, dia akan kejang. Dan insya Allah mungkin setelah kita terapi lama-lama, dia agak mendingan, agak merasa enakan gitu, nggak terlalu kaku badannya. Banyak sekali pengalamannya dia waktu dipocongin itu, dipakai kain kafan dan ditaruh di tempat angker itu, ada di mata air di dekat hutan itu. Dia itu cerita kalau dia melihat macam-macam, melihat banyak orang yang meninggal itu kayak tinggal di komplek-komplek gitu. Jadi di rumah sekat-sekatan, tapi nggak ada pintunya. Jadi dia tidur di situ. Banyak yang orang dulu kayak di komplek perumahan, dan ada yang jaga itu kayak di menara. Jadi di setiap sudut berapa blok itu ada yang jaga di menara-menara gitu. Dia mau mendekatin, waktu itu saya tanya, dia mau mendekatin itu, dia nggak berani. Katanya dilarang oleh yang penjaga di menara. Katanya itu bukan tempat kamu, itu kamu nggak boleh. Dan dia waktu itu saya tanya lagi, lihat apa lagi? Dia itu lihat di sebelah timur itu kayak ada merah, dari kayak bara api besar sekali di sudut sebelah timur, kayak ada perumahan berjajar, merah menyala. Terus dia lihat ke barat, itu ada hijau, kayak cahaya hijau gitu. Dia cerita, tapi dia tidak mau mendekat, soalnya tidak boleh yang jaga menara-menara itu, karena banyak sekali yang jaga di menara
yang tinggi-tinggi itu untuk mengawasi orang-orang, kayak orang yang sudah meninggal di petakan tapi nggak ada pintu, langsung los, tapi bersekat-sekat, tapi depannya itu nggak ada pintunya. Jadi pengalaman dia, Bapak mediator itu. Semoga saja Bapak mediator itu panjang umur, diampuni segala dosa-dosanya, dan sehat walaupun banyak rezekinya. Nah begitu kisah yang saya ceritakan ini, pengalaman seorang mediator kepada saya waktu itu minta terapi kesehatan, pertolongan, karena dia jalan tuh kaku, nggak sehat, nggak kuat, ngos-ngosan, badan kayak lemah, ada gangguan apa gitu. Terus kita terapi, terjadi kejadian itu. Nah semoga kisah ini bisa bermanfaat, yang baik bisa kita tiru, yang jelek kita buang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.